pada malam hari ini saya mengundang seorang sahabat saya yang cantik banget dan manis banget. Saya suka banget ya sama wajahnya Vena. Namanya Vena Wijaya. Nah, beliau itu seorang Certified Facilitator, Access Consciousness, dan juga Joy of Business Coach. Ya, nanti kita akan bicara nih mengenai Joy of Business Coach itu persisnya seperti apa. Nah, kita sapa dulu ya. Malam Vena, apa kabar? Malam juga, Oki. Hai semuanya. Apa kabar juga? Thank you ya sudah diundang ke Udah sini. lama ya kita Ya, nggak kopi darat ya. exactly. Ya, dan thank you untuk diundang ke acaranya Oki di sini dan untuk bisa Iya, menyapa thank teman-teman you semua. juga udah hadir. Nah, Vena, karena kita topiknya selalu di Live Talk with Oki itu Mhm, tentang kesehatan dan mhm, juga kesehatan holistik ya, dan juga mhm, keuangan gitu ya. mhm. Apa sih pendapat seorang Vena tentang kesehatan dan keuangan bagi diri Vena? Oke, ini sangat menarik, Oki. Ketika kamu bertanya tentang apa arti kesehatan, tentunya semua dari kita ingin sehat. Hmm. Ketika kita sehat, kita bisa beraktivitas gitu ya tentunya ya. Dan kalau kita sakit, tentu aja kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kepala pusing aja udah nggak bisa ketemu orang. Sakit Iya. gigi juga kita nggak bisa ketemu orang. Nah, yang menariknya adalah seberapa banyak pemikiran kita tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan tubuh. Oke. Dalam Yes, hal kesehatan ya, bagaimana kita komunikasi dengan tubuh. yes, Nah, kemudian kalau keuangan, hmm, komunikasi dengan tubuh juga ada yes. hubungannya? Ya. Jadi ketika kita komunikasi dengan tubuh, jangan sampai tubuh sakit dulu dong, baru kita komunikasi. Maksudnya itu ya. Jadi kita jarang sekali mengenalin tubuh kita jarang sekali berkomunikasi dengan tubuh. Sehingga sakit itu bisa jadi, ini saya bilangnya bisa jadi kecenderungan tubuh Mhm, mau komunikasi dengan kita, tapi kita mengabaikan. mhm. Seperti seorang anak kecil yang dia panggil, Mama, gitu kan. Mamanya nggak dengar. And then dia teriak, Ma, gitu kan. And then mamanya juga nggak dengar. Kemudian apa yang biasanya dilakukan anak itu? Dia langsung nyamperin dan mungkin ngerengek dan mungkin teriak lebih keras gitu ya, kira-kira Teriak ya. lebih keras atau tarik-tarik baju kita, gitu ya. Nah, jadi kebanyakan dari kita tidak mendengarkan atau tidak berkomunikasi dengan baik dengan tubuh, sehingga ketika ada rasa sakit, baru kita memberikan perhatian. Oh, ada apa? Hmm. Gitu ya. Nah, jadi banyak dari kita justru melihat tubuh itu seperti kayak cuman daging dan darah aja, tapi tidak menyadarin kalau tubuh itu memiliki kesadaran. Oke, nah rasanya memang dari kita biasanya baru ngeh dan baru beristirahat setelah mengalami sesuatu di tubuhnya. Tadi contoh misalnya pusing gitu ya, Ya, pusing atau rasanya kok nggak enak badan gitu, atau ada yang sakit pinggangnya. Nah, kemudian baru wah kenapa nih gitu kan. yes, Nah, yes, memang yes. caranya gimana sih, Vena, untuk Hmm. bisa lebih aware? Apakah kita selalu sediakan waktu setiap hari untuk mengenal tubuh kita atau merasakan atau gimana? Oke, thank you. Yang sangat menarik adalah tubuh itu sahabat kita. Jadi kalau selama ini kalau kita makan, kita pakai pakaian, kita bergerak, kita tidak pernah bertanya pada sahabat kita yang namanya si tubuh. Dan biasanya, untung ya saya kenal di Access Consciousness dan kebetulan saya lagi dalam proses untuk menjadi 3-day body class facilitator. Dan Oh, Juli ini saya kandidat untuk memfasilitasi, jadi satu kelas itu memfasilitasi berdua dengan salah seorang certified facilitator untuk 3-day body class dari Belgium gitu ya. Dan kita ada di Indonesia untuk pertama kali. Nah, disinilah bagaimana saya berkomunikasi dengan tubuh. Ternyata tubuh saya itu sangat cerdas. Bukan hanya saya, tubuh kita semua itu sangat cerdas. Contoh, dulu saya sering sekali sakit kepala dan saya selalu hmm. membawa obat sakit kepala di tas saya. Setelah saya kenal di sini, kita mempelajari ada tools di mana kita komunikasi dengan tubuh. Dan cenderung 98% yang terjadi pada tubuh kita itu adalah awareness yang tidak kita mau lihat, Yang kesadaran kita yang tidak, abaikan dan kita iya kita tolak, nggak mau tahu mendengar. gitu ya. Iya kita tolak mendengar. Nah jadi
kan dulu amit-amit lah ya, saya sampai ketakutan. Saya pikir, aduh kayaknya saya mesti scanning, saya punya kepala, kok saya sering sakit gitu. Saya ketakutan sendiri, sakit takutnya juga nggak mau ke rumah sakit untuk ngecek gitu. Tapi kemana-mana itu saya selalu bawa obat itu khusus buat saya. Kemana-mana itu saya bawa. Gitu. Wow, oke. Oke. Dan kemudian setelah saya mempelajari tools di sini, saya baru tahu, oh 99.99% sebenarnya saya enggak komunikasi, saya tidak bertanya, saya langsung mengasumsi saya sakit kepala. Oke, dan ketika saya bertanya, apakah ini punya saya? Ternyata sakit kepala itu bukan punya saya. Ya, oke. So ketika saya Lalu? tanya, is it mine? No. Terus saya tanya lagi, apakah ini punya orang lain? Karena tubuh Oki berkomunikasi dengan tubuh saya, caranya adalah seperti itu. Kayak misalkan Oki punya sakit di pundak, ngomong sama tubuh saya memberikan signal di pundak. Jadi cuma informasi. Nah, informasi itu suka salah diartikan. Begitu informasi kita langsung bilang, saya sakit. Begitu kita bilang saya sakit, informasi menjadi milik kita. Iya. Dan kita mengiyakan dan Yes. bilang yes gitu ya. Iya, iya. Karena dari informasi, tubuhnya kan komunikasi nggak kayak kita lagi ngobrol ya. Tubuhnya hanya memberikan rasa. Kayak kamu sedih, saya ngerasa sedih gitu kan. Kamu sakit, saya ngerasain sakit gitu. Itulah bagaimana tubuh tuh saling komunikasi. Iya, iya, iya. Gitu. Itu kecanggihan tubuh kita ya, saling komunikasi. So, saya lupa nanya apakah ini punya saya, apakah ini punya orang lain. Begitu saya ini punya orang lain, saya tinggal menyadarin, oh thank you informasinya. Dan itu langsung terlepas, karena tubuhnya cuma mau kasih info. Oke, dan yang menarik kan tadi saya bilang sakit kepala ya. Ketika saya tanya ini punya saya, bukan. Ini punya orang lain, bukan. Apakah ini punya bumi? Bumi membutuhkan kontribusi dari saya. Begitu saya dapat yes, diakses ada tools light atau heavy untuk kita ngecek sendiri. Yes, begitu saya dapat yes, saya cuma meniatkan berkontribusi sama bumi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and then hilang sakit kepalanya, Oki. Oh, menarik banget ya. Tapi karena mungkin Vena udah belajar, tadi ini berkaitan dengan assess tadi ya, assess consciousness tadi ya. Nah, kalau orang yang belum belajar, berarti butuh seorang tadi ya, facilitator gitu, atau belajar sendiri. Karena kalau enggak, misalnya saya nih, contoh, saya lagi sakit kepala. Kemudian saya tanya, apakah ini punya saya? Bukan, misalnya gitu ya. Apakah ini punya orang lain? Bukan juga. Nah, habis itu kan, saya nggak tahu bahwa apakah ini punya bumi gitu kan, saya nggak bisa bertanya seperti itu ya. Apakah ada apa ya istilahnya pertanyaan-pertanyaan dasar gitu atau gimana? Ya tentunya ada di dalam kelas kita kita memberikan tools untuk orang itu tahu berdaya bagaimana ngeceknya, bagaimana bertanyanya, terus kita juga cek light atau heavy gitu. Itu juga kita memberikan toolsnya. Jadi kita benar-benar bisa present dan kita benar-benar bisa menyadari mana yang punya kita, mana yang informasi dari orang, mana yang informasi dari bumi. Oke. Tuh, jadi ada nggak sih kemungkinan salah gitu, Fen? Misalnya? Kalau salah sih sebenarnya tinggal jam latihan aja ya. Karena itu secara alami sih sebenarnya. Sebenarnya alami, Oki. Sebetulnya alami ya. Alami, iya. Hanya pertama adalah kita tidak langsung melabel dulu itu punya kita. Oke. Ya. Nah, ini udah memberikan satu apa ya istilahnya ya, jalan keluar dulu. Jadi jangan cepat-cepat, aduh sakit kepala, aduh sakit pinggang, aduh sakit atur gitu ya. Yes. Jadi tidak langsung melabel. Bisa jadi punya kita kebanyakan emosi di situ. Nah, itu juga bisa tuh kesadaran. Jadi tanya, apakah ini punya saya? Kalau punya saya, hey body, kamu mau ngomong apa? Gitu. Dan yang kemudian yang ketika kedua, kita tanya, body kamu mau ngomong apa? yes. Itu kembali lagi kita mendengar tapi lewat sebuah perasaan ya, sebuah pengetahuan yang kita tiba-tiba tahu gitu ya. Exactly, knowing, langsung ping gitu kan. Jadi, oh, ada gambar atau peristiwa atau kejadian yang tiba-tiba kamu tahu. Karena tubuh kan memberikan informasi seperti itu, nggak seperti kita ngobrol. Gitu ya. Dan kemudian itu kalau punya kita, jadi ada tekanan emosi atau pikiran perasaan yang kekunci di sana. Ya. Nah, kalau dari yang pengalaman Vena mungkin dengan ada apa ya sebutannya apa nih klien ya?
Klien Ya, atau pasien? ya, Klien ya. klien, ya. Kebanyakan itu karena apa, Fen? Macam-macam. Saya lanjutin dulu yang tadi saya yang tentang bumi ya. Ternyata saya mendapatkan kesadaran bahwa sebelum terjadi earthquake, tubuh saya mengalami sakit di kepala. Ya, jadi saya mendapatkan kesadaran kayak dikasih tahu dulu bahwa akan ada earthquake, please mungkin bumi membutuhkan contribute energi dari saya. Dan tubuh kita ini molekulnya tuh strukturnya sama dengan molekul bumi. Ya. Ya, molekul struktur tubuh kita itu sama dengan molekul struktur bumi, gitu kan? Ada airnya, ada ininya segala macam, itu sama persis dengan molekul bumi. Dan setiap orang memiliki energi yang berbeda. Kayak Oki punya energi berbeda, saya punya energi berbeda. Dan bumi kadang membutuhkan difasilitasi oleh energi kita, jadi kontribut kepada bumi, gitu ya. Jadi ketika saya sakit kepala itu cenderung ketika saya tanya apakah punya orang lain, biasa saya dapat yang kalau yang saya sakit kepala sih untuk saya khusus pribadi ya, itu indikasi kayak bumi itu ada sesuatu yang dimana dia membutuhkan kontribut. Dan biasanya saya dapat kejadian itu, oh ini ada earthquake. Terus kemudian pernah kejadian yang waktu lagi gempa yang terbalik-balik, ingat nggak? Oke, yang di Palu. Yang di Palu, oke. Ya. Itu saya 1 minggu. 1 minggu emosi saya turun naik drop gini, kayak orang mens yang udah kacau. Jadi kayak anjlok, naik, turun, anjlok, naik, turun gitu ya, kayak tekanan darah ting gitu kan. Dan 1 minggu. Dan saya tahu ini bukan punya saya, bukan juga punya orang lain, punya Earth. Saya contribute. Karena waktu itu saya masih alo-alo diakses, saya sempat takut juga. Jangan-jangan gue salah, yang kayak tadi Oki nanya, jangan gue salah nih. Iya. Gue mesti ke dokter ya kayaknya gitu kan. Ini udah 1 minggu nih, biasa cuma sebentar langsung hilang gitu ya. So setelah pas lagi saya mau janjian periksa, tiba-tiba langsung ada news tentang di Palu yang gempanya tuh sampai terbalik-balik begitu. Dan ketika sudah terjadi, saya biasa aja, normal. Ya. Dan itu adalah kemampuan. Tapi itu kan sebuah kejadian ya, jadi kayak gempa bumi. Kita nggak tahu sih kejadian alam tuh kan macam-macam juga ya. Yes. Nah, caranya tadi Vena bilang, apa saya harus kontribut sesuatu gitu. Maksudnya kontribut sesuatu tuh ngapain sih sebetulnya gitu. Kalau jawabannya yes gitu, terus Vena ngapain? Kalau ke bumi, saya cuma niatin aja memberikan kontribusi apapun yang dibutuhkan bumi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Udah kayak anak kecil gitu ya, atau mobil yang cuma dikasih bensin selesai jalan. Jadi nggak perlu lewat meditasi dan sebagainya, enggak? Enggak. Karena mobil itu cuma dikasih bensin, dia membutuhkan bensin, misalkan bensinnya itu adalah energi dari saya, that's it. Mungkin dia juga butuh dari Oki, ketika Oki berikan, udah bodinya bukan sakit, dia hanya manggil. Cuman halo, hai. Cuman kita memberikan perhatian ketika itu sakit. Ketika nggak sakit, kita nggak memberikan perhatian. Ya, gitu ya. So, jadi, nah, kalau seperti Vena ya, apakah tiap hari, misalnya sebelum tidur gitu, atau ketika bangun tidur gitu, menyempatkan untuk bertanya walaupun bodinya nggak lagi sakit? Yes, karena tubuh kita itu tanpa disuruh kayak autopilot, tanpa sadar memfasilitasi banyak sekali orang juga. Karena banyak orang yang membutuhkan, tapi dia kan nggak tahu. Bukan secara pikiran sadar kan, energetically-nya kayak ngambil gitu kan, kayak sucks energi kita. Ketika kita diem ya makin ketarik gitu, tapi ketika kita meniatkan saya memberikan kontribusi kepada orang ataupun kepada bumi gitu, apapun yang dibutuhkan, siapapun yang membutuhkan, kita jadi lebih light. Oke. Ya. Menarik banget ya. Saya baru-baru dengar sih soal yang hal-hal seperti ini gitu. Baru-baru dengar nih kalau yang soal ini. Ya. Kalau yang apakah masih ada yang Vena mau sampaikan soal kesehatan atau kita bisa beralih ke keuangan? Yes, ada satu lagi sebenarnya tadi, karena kesehatan itu berhubungan dengan keuangan. Banyak sekali misalkan kita menyimpan data atau menerima data, misalkan ini hubungannya dengan keuangan ya, Oki ngerasa nggak ketika lagi pandemi dan COVID, apakah kamu perceiving banyak orang yang takut? Iya. Ya,
Oke, pertanyaan saya, kamu perceiving atau menyadarin orang yang takut itu sedikit, banyak, atau banyak sekali orang yang takut? Mungkin banyak ya. Coba, oke, rasakan. Sekarang kan kita mulai praktek. Gimana sih caranya saya tahu gitu ya? Ketika kamu bilang sedikit, bilang sedikit. Oke, terus bilang banyak. Dan ketika kamu katakan banyak sekali, apakah kamu menyadarin banyak sekali orang yang takut? Oke ya. Jadi ketika kamu ngomong sedikit, banyak, banyak sekali, kamu bisa merasakan tubuh kamu lagi komunikasi. Itu yang pertama kali kita ngobrol sama tubuh. Oke, tubuh, apakah kamu perceiving banyak sekali orang takut? Banyak sekali orang takut. Itu kita kerasanya beda. Saya juga jadi ingat nih waktu itu pernah sama Ya. Vena ya, Ya. yang waktu itu di SJP kita, Ya. ya nggak? Yang kemudian tubuhnya gimana gitu ya, kita Yes, lagi no. ya suruh Iya, suruh ya. ngerasain ya. Yes, yes, Oh yes. oke, ya ya Ya. ya ya, saya ingat sekarang. Ya. Jadi ketika kamu ngomong sedikit, terus banyak sekali, tubuh yang lebih tahu seberapa banyak data yang dia perceiving. Mungkin pikiran kita bilang sedikit sekitar saya atau banyak sekitar saya, tapi ketika nggak selaras dengan tubuh, tubuh berat. Ketika itu selaras, tubuh bilang, ketika kita bilang banyak sekali, dan tubuh bilang, yes, itu banyak sekali. Nah, light. Karena tubuh yang menyimpan data, kan tubuh yang menerima datanya, gitu ya. Nah, sehubungan dengan kayak keuangan, seberapa banyak orang yang khawatir, takut dengan masa depan dia, apalagi dengan bisnis dia takut bisnis dia akan hancur, dia takut bisnis dia berantakan. Dan ketika dia tidak sadar, kalau 98% pikiran, perasaan, emosi itu dia perceiving. Ya, kalau dia tidak menyadarin dia perceiving, dia pikir punya dia. Makanya apa ya? Kita terapi, kita melakukan apapun, kok bolak-balik masih ada ya? Karena ini kan data orang lain yang Oh diproduksi oke, tubuh dia. iya iya. Jadi selalu yang Vena apa ya berikan apa namanya, bukan fasilitas, apa namanya ya, untuk klien gitu ya, Ya, itu difasilitasi. kebanyakan em, berkaitan dengan tubuh sendiri menyadari apa itu ya yang terbanyak ya. Iya, karena ketika kita berkomunikasi baik dengan tubuh, berelasi baik dengan tubuh, kita bisa mendapatkan informasi dan kita akhirnya tidak terjebak di dalam realita kebanyakan orang. Kayak tadi, misalkan hubungan dengan uang. Begitu kita bangun pagi, berpikir aja mau kerja, kita masuk dalam universe orang yang berpikir tentang kerja. Dan seberapa banyak orang yang merasa tidak bahagia dalam pekerjaan, jadi begitu bangun langsung berat. Karena tubuhnya kan perceiving orang lain kan. Tubuhnya kasih informasi kepada kita. Banyak loh orang yang kerja itu nggak bahagia, berat, terpaksa gitu ya. Dan dia masuk ke tubuh. Ketika dia bangun kok kayaknya berat. Oke. Ya, padahal 98% dia hanya mendapatkan data itu, tubuhnya orang-orang itu bicara dengan tubuhnya dia. Karena sebetulnya kita tuh berkomunikasi memang dengan energi ya. Jadi sama Betul. Vena, alam semesta, sama semuanya itu ya Yes. energi sama energi gitu ya. Iya, iya. Dan bagaimana energi itu keterima di tubuh dan tubuh memberikan informasi kepada kita. Yang tadi berat, sedih, tiba-tiba takut. Padahal itu adalah informasi dari gelombang takut yang kita dapat. Sehingga tubuh kita kayak takut, berat, nggak nyaman. Nah, kalau kita nggak present, istilahnya kalau kita nggak sadar, nggak aware, kita masuk dalam gelombang takut dan kita pikir kita takut. Kalau kita nggak sadar, akhirnya kita berjalan, berfungsi seperti realita orang lain. Begitu jalan kerja, aduh enak banget ya, membosankan. Padahal 98% itu adalah punya orang lain. Oke. Saya mempelajari banyak modalitas. Biasanya saya cenderung adalah cuma menghealing orang itu punya. Saya pikir emosinya emosi orang itu, pikiran perasaan emosinya yang terkunci dari orang itu. Dan ketika diakses, saya baru menyadari ternyata 2% aja punya dia, sisanya itu punya orang lain. Cuman data yang masuk. Iya, data yang masuk. Nah, apakah ini berbeda setiap orang, ya kan?
tergantung dari dia itu menutup diri atau ngapain lah ya, istilah kita ya. Tapi misalnya saya dengan Vena gitu ya. Ya, Kita sama-sama contoh lah, kita sama-sama tuh pekerja yang keras gitu ya. ya, Saya ya, pokoknya ya, bangun pagi saya mau ya. kerja gitu. Nah, kemudian kita tapi berbeda nih responnya Mhm. karena satu dan lain hal. Nah, Ya, itu apakah tergantung dari kayak belief kita, apakah ada kaitannya dengan mindset, ataukah hubungan kita kepada Tuhan, atau apa gitu yang membedakan itu saya sama Vena yang sama-sama yes kita misalnya bangun pagi saya mau kerja gitu misalnya seperti itu. thank you. Tadi bawa tentang Tuhan. Tuhan mengatakan follow the light ya. Hmm. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan saya, ikutilah jalanku. So, jalannya apa? Ini buat aku sendiri ya. Oh, ternyata di Akses tuh ada tools tentang light. Follow the light. Jika kamu Hmm. heavy, itu bukan kamu. Kamu hanya mendapatkan program yang bukan punyamu. Jadi kalau kamu jalan dengan berat, Mm-mm. misalkan begitu bangun, rasanya takut, khawatir, itu bukanlah kamu. Tuhan tidak menciptakan kamu seperti itu. Hmm. Oke, ya. So, kita bisa melepaskan, merilis dengan berbagai macam teknik. Nah, ketika kamu bangun pagi, terus kemudian kamu light, happy, joy, kamu segambar dengan Tuhan. Dan ketika kamu memilih sesuatu itu, follow the light. Saya ketemu ini, asik nggak saat ini? Misalkan saya ketemu dengan Oki, asik nggak? I feel light. Expand nggak? Iya. Apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita lagi bicarakan ini atau kita sharingkan, apakah itu akan expand untuk berkontribusi untuk planet ini, untuk bumi ini, untuk orang-orang? I get yes. Light kan? Di sini rasanya, Ya. so I choose that because I follow the light. Oke. Iya, 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 iya. Jadi Gitu. kembali lagi dari kalau yang saya tangkap ya dari apa yang Vena berikan juga ke klien ini bahwa em, ujung-ujungnya kembali lagi hubungan seseorang terhadap Tuhan dan bagaimana dia itu tenang dan sebagainya itu sangat mempengaruhi segala sesuatunya ini gitu kira-kira ya. Ya, jadi ketika dia dalam bisnis, dia bisa menggunakan tools-nya, dia praktekin aja tools-nya, dan dia follow the light itu, yang terjadi adalah kemudahan. Oke. Dia nggak maksain pikiran dia nggak maksain Tuhan, tapi justru dia bersama dengan Tuhan karena dia udah ask the question. Ketika dia ask the question, universe kayak membuka pintunya ini loh, lalu jalannya apa pilihannya? Follow the light, dicek dulu light atau heavy. Kalau misalkan saat ini saya membunuh orang, light atau heavy? Heavy. Oke, kenapa saya choose gitu kan? Kalau saya bisa Oh, ngobrol sama Oki, apakah itu berkontribusi? Yes. Apakah itu light? Iya. Kita nggak bisa bohongin yang kalau orang bilang hati nurani. Orang hanya bisa ya. melakukan pembenaran, tapi nggak bisa bohongin. Nah, di sini adalah Mm-mm. kesadaran untuk mengikuti yang light. Tentu aja Hmm. pertanyaannya yang benar-benar bisa mengekspan ya, mengedukasi dengan question. Kalau nggak questionnya itu menjerumuskan kamu juga, terus kamu melakukan pembenaran. Iya, iya. Nah, ini cukup banyak dia orang-orang yang akhirnya melakukan pembenaran itu benar-benar banget. Ya, ya, Oke, menarik banget ya. Jadi Vena bisa mulai memfasilitasi di Juli ini ya. yes. Yes, di Juli ini aku Oke, co-facilitate mudah-mudahan. berdua untuk 3D body Mm-mm. class. Itu kita bicara lagi ke body, karena body kita banyak sekali kita nggak menyadarin kehebatan tubuh. So, di akses itu bukan menghealing, tapi di akses itu untuk mengupas kapasitas dan potensi. Hmm, hmm. Jadi banyak kan orang berpikir saya punya masalah. Bisa jadi dia bukan masalah, tapi kekuatan dia di daerah sana. Yang tadi saya bilang, saya pikir masalah saya di kepala saya suka sakit di kepala. Ternyata itu potensi dan kekuatan saya untuk komunikasi dengan Earth. Gitu, Iya, ya. iya, iya. Jadi bagaimana jika kita bisa apa ya, berhubungan kembali dengan tubuh, karena tubuh kita sangat amazing. Kalau Oki, mungkin kita semua tahu ya Oki, ada tanaman-tanaman yang dimana orang kok zaman dulu bisa ya komunikasi dengan jahe, dengan kunyit. Berarti dia komunikasi dengan tanaman. Ada nggak orang yang komunikasi dengan animal? Ada. Ada nggak orang Iya, bisa benar. berkomunikasi dengan kayak hujan, kayak apapun? Bisa. Kita semua adalah makhluk yang tidak terbatas.
Hanya pikiran kita yang membatasi. So, aku di sini happy-nya karena mengupas bahwa kita amazing, cuman nggak sadar sedemikian kerennya kita tertutup dan kita pikir ada yang salah. Ya deh, kayaknya yang mengerti ya bahwa tubuh itu juga bisa berbicara dan ya memberitahukan sesuatu itu memang nggak banyak ya. Nah mudah-mudahan nih teman-teman yang kebetulan nonton YouTube ini nanti mungkin bisa kontak ya dengan Vena Wijaya. Ya, Instagramnya juga rasanya Vena Wijaya juga ya. saat ini Vena titik Wijaya, terus ada kelas kesadaran, ada bisnis dan money. Ya, Oh, beda-beda. Tapi pokoknya kalau udah ingat Vena Wijaya nanti bisa tanya di sana juga ya. iya, thank Nah, you. Vena, thank you banget untuk hari ini ya. Kita ngerti tentang tadi tubuh, kesehatan, dan juga keuangan. Boleh nggak kasih beberapa kalimat penutup nih untuk YouTube pada ini sih malam, nanti yang nonton bisa pagi, bisa siang, bisa sore ya. Ya, Pada sesi inilah. kapanpun. Apa nih kira-kira ya? Oke, mungkin kita gosokin tangan kita ya. Kita sama-sama Mhm. melakukan sesuatu. Sekarang kita mulai mengenali tubuh kita yang selama ini mungkin kita abaikan dan kita sentuh di wajah kita. Ini nih. Oke, dan rasakan kulit tangan kita menyentuh di wajah. Dan ketika wajah kita juga merasakan sentuhan kulit dari telapak tangan kita. Dan kita bisa katakan thank you. Karena kita memiliki tubuh, kita bisa menikmati yang ada di dunia ini bersama dengan tubuh kita. Kita berkarya dengan tubuh kita ada di dunia ini. Ketika kita sedikit rileks dan tidak ada judgement ke tubuh, rasanya gimana, Oki? Enak banget ya. Enak banget ya? Oke. Ah, Ya, enak banget. ini adalah bagaimana kita mulai berkomunikasi dengan tubuh. Dan saya kasih tips satu lagi ya. Oke, sekarang ini kan teman-teman mungkin saya nggak tahu apakah lagi berdiri atau lagi duduk atau lagi tiduran yang akan mendengar. Oke, coba rasakan deh kaki kamu tuh yang lagi berdiri, rasakan telapak kaki kamu menyentuh ke bumi. Oke, dan rasakan ketika kita lagi duduk, yang duduk dan yang lagi tiduran, rasakan punggung kita menyentuh sesuatu. Dan ketika kamu present dan merasakan ini, bodinya seperti gimana? Iya. Ketika kita menyadari itu memang rasanya gimana ya cara ungkapinnya ya? Memang beda sih ketika kita nggak menyadari itu gitu kan? Langsung kayak ya di sini saat ini gitu. Yes, ya, gitu. Jadi Bener ya? sebenarnya present itu cuma sesimpel itu, cuma kesadaran aja all the time. Sering sekali kita check out di pikiran. Jadi itu salah satu ketika kita menyadarin, terus memulai untuk komunikasi dengan tubuh. Jadi tentunya tubuh adalah sahabat terbaik kita. Mari kita bertanya pada tubuh apa yang dia mau makan, apa yang dia mau pakai, pakaian apa yang dia mau kenakan. Tubuh akan memberikan informasi. Oke, jadi kita sekarang bisa berkomunikasi dengan sahabat kita yaitu tubuh. Dan Saya akan coba nih mulai besok pakaian yang akan saya gunakan. Coba oke. ya tanya sama tubuh ya, belum pernah loh soalnya. Oh, oke. Kamu bisa tanya mau pakai pakaian apa, yang mana tubuh suka untuk kamu pakai saat ini, hari ini, gitu kan. Jadi tanyanya saat ini, hari ini. Kemudian tubuh mau makan apa yang suka untuk dimasukkan. Saya biasanya tanyanya apa yang suka untuk dimasukkan. Saya nggak langsung bilang lapar. Karena begitu saya bilang lapar, padahal tubuh nggak mau makan. Tapi karena saya menjudge lapar, kemudian saya mengasumsikan dia harus makan. Oh, oke. Jadi pertanyaan itu juga Yes. Makanya di kelas itu, perlu tepat ya, gitu ya. makanya banyak sekali kita nggak sadar, tapi kita abuse tubuh kita. So, sekarang bagaimana kita berhubungan baik lagi dengan sahabat kita yang namanya si tubuh ini, dan dia bersama dengan kita bekerja, kita melakukan makan, mandi, menciptakan sesuatu juga untuk tubuh. Jadi kita libatkan tubuh dalam kehidupan kita. So, Tuhan, semesta, termasuk tubuh kita.
Oke, thank you banget Thank Vena. you, thank you. Semoga benar-benar teman-teman semuanya ya yang dengar itu bisa mulai berkomunikasi, bisa mulai mengenal tubuhnya, sehingga tadi ya mudah-mudahan sakit kepala atau apapun ternyata itu bukan kita loh, Bisa ya jadi itu ternyata bukan kerja kita. Iya, iya, begitu kita sadari mudah-mudahan hilang nih seperti Vena juga ya sakit kepalanya dan semuanya ya. Terima iya, kasih banyak Ven. Mudah-mudahan nanti sama-sama. kapan-kapan kita bisa ngobrol yang lainnya. Ya, Dan teman-teman semuanya nanti ya lihat di kolom chat nanti kalau mau kontak sama Vena. terima Kita kasih, udahin dulu Osti. ya Ya, thank you semuanya. percakapan kita. Iya. Bye.